Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Taufik Rizal Duyadi Nugroho selaku dosen pengampu Sistem Informasi Bisnis kelas A dan juga kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi dari hasil kerja kami mengenai tentang sistem pakar. Adapun dari nama kelompok 3 ini saya sendiri Ahmad Rifki NIM 43 dan juga Maziatul Lailiyah NIM 84 serta Namira Salsabilah NIM 45 dan terakhir Sahar Nur Hanifah NIM 46 angkatan 2019. Adapun topik bahasan dari materi sistem pakar ini terdiri dari 8 poin. Yang pertama, pengertian dan tujuan sistem pakar. Yang kedua, karakteristik sistem pakar. Yang ketiga, komponen sistem pakar. Keempat, bentuk sistem pakar. Yang kelima, keuntungan dan kekurangan sistem pakar. Keenam, pembagian sistem pakar berdasarkan kelas. Yang ketujuh, modul penyusun sistem pakar. Dan yang terakhir yakni cara representasi sistem pakar. Berikut adalah penjelasan yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dan membandingkan tingkat keahliannya dari para ahli. Tujuan dari sistem pakar adalah untuk pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan untuk menggantikan peran manusia, tetapi untuk mensubstitusikan pengetahuan manusia ke dalam bentuk sistem sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik sistem pakar. Yang pertama, pengetahuan sistem pakar merupakan suatu konsep bukan berbentuk numerik. Kedua, informasi dalam sistem pakar tidak selalu lengkap, subjektif, dan tidak konsisten. Yang ketiga, bervariasi dan mempunyai banyak pilihan jawaban yang dapat diterima. Yang keempat, perubahan atau pengembangan pengetahuan dalam sistem pakar dapat terjadi setiap saat, bahkan sepanjang waktu. Yang kelima, pandangan dan pendapat setiap pakar tidaknya selalu sama. Yang keenam, sistem pakar harus memberikan solusi yang akurat berdasarkan masukan pengetahuan. Adapun poin yang ketiga yakni komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, fasilitas akuisisi pengetahuan. Apa itu? Fasilitas akuisisi pengetahuan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan tentang suatu masalah dari pakar. Bahan pengetahuan dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti dari buku, jurnal ilmiah, pakar di bidangnya, laporan, literatur, dan lain sebagainya. Sumber pengetahuan tersebut dijadikan dokumentasi untuk dipelajari, selanjutnya diolah dan diorganisir secara terstruktur menjadi basis pengetahuan. Poin yang kedua yakni basis pengetahuan dan basis aturan. Ada beberapa cara mempresentasikan data menjadi basis pengetahuan seperti dalam bentuk atribut, aturan-aturan, jaringan semantik, frame, dan juga logika. Semua bentuk representasi data tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah dimengerti dan mengefektifkan proses pengembangan program. Dalam pemrograman visual umumnya disediakan sarana untuk mengembangkan tabel-tabel penyimpanan data yang terangkum dalam sebuah database. Poin selanjutnya yakni mekanisme inferensi. Mekanisme inferensi merupakan bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Selama proses konsultasi antara sistem dan pemakai, mekanisme inferensi menguji aturan satu persatu sampai kondisi aturan itu benar. Secara umum, ada dua teknik utama yang digunakan dalam mekanisme inferensi untuk pengujian aturan. Yang pertama, backward chaining atau pelacakan ke belakang. Yang kedua, forward chaining, pelacakan ke depan. Yang pertama yakni backward chaining, pelacakan ke belakang, merupakan melalui penalarannya dari sekumpulan hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung tersebut. Jadi, proses pelacakan berjalan mundur, dimulai dengan menentukan kesimpulan yang akan dicari, baru kemudian fakta-fakta, membangun kesimpulan atau goal driven. Yang kedua, forward chaining atau pelacakan ke depan, merupakan kebalikan dari backward chaining, yaitu mulai dari kumpulan data menuju kesimpulan.
Suatu kasus kesimpulannya dibangun berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui atau data driven. Poin selanjutnya yakni fasilitas belajar mandiri. Fasilitas ini memungkinkan sistem untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan memilah atau mengelompokkan kembali fakta yang sudah ada, memasukkan fakta-fakta baru ke dalam basis pengetahuan yang merupakan hasil penurunan iterasi dari fakta-fakta sebelumnya, dan dapat mengembalikan fakta kepada mekanisme inferensi sehingga dapat dimintakan fakta lainnya dari pemakai melalui antar muka pemakai. Selanjutnya, fasilitas penjelasan sistem memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan, apa yang harus dijelaskan kepada pemakai tentang suatu masalah, memberikan rekomendasi kepada pemakai, mengakomodasi kesalahan pemakai, dan menjelaskan bagaimana suatu masalah terjadi dalam sistem pakar. Fasilitas penjelasan sistem sebaiknya diintegrasikan ke dalam tabel basis pengetahuan dan basis aturan karena hal ini lebih mudah perancangan dalam sistem. Poin yang terakhir, antarmuka pemakai. Komponen ini memberikan fasilitas komunikasi antara pemakai dan sistem, memberikan berbagai fasilitas informasi dan berbagai keterangan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah. Sampai ditemukan solusi. Syarat utama membangun antarmuka pemakai adalah kemudahan dalam menjalankan sistem, tampilan yang interaktif, komunikatif, dan mudah bagi pemakai. Pembahasan selanjutnya ini mengenai bentuk sistem pakar. Bentuk sistem pakar sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, berdiri sendiri, tergabung, menghubungkan ke software lain, dan juga sistem mengabdi. Yang pertama, berdiri sendiri. Sistem pakar jenis ini merupakan software yang berdiri sendiri, tidak tergantung dengan software yang lainnya. Sedangkan untuk yang tergabung merupakan bagian program yang terkandung di dalam suatu algoritma atau konvensional, atau merupakan program di mana di dalamnya memanggil algoritma subrutin lain. Yang C, menghubungkan ke software lain. Bentuk ini biasanya merupakan sistem pakar yang menghubungkan ke satu paket program tertentu, misalnya DBMS, atau biasa disebut Database Management System. Yang terakhir, sistem mengabdi, merupakan bagian dari komputer khusus yang dihubungkan dengan suatu fungsi tertentu, misalnya sistem pakar yang digunakan untuk membantu menganalisis data radar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan dari adanya sistem pakar. Dalam pengembangan sistem pakar ini, ada banyak sekali manfaat yang dapat kita terima, di antaranya yaitu masyarakat awam atau non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa adanya kehadiran langsung dari seorang pakar. Kemudian dapat meningkatkan output dan produktivitas kerja atau bertambah efisiennya pekerjaan tertentu serta hasil solusi kerja. Kemudian penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus-kasus yang kompleks dan berulang. Kemudian memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Kemudian mampu mengambil dan melestarikan keahlian dan pengetahuan dari para pakar, terutama yang termasuk dalam keahlian langka. Kemudian mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Sistem pakar ini juga memiliki reliabilitas dan memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Kemudian, sistem pakar ini dapat menjadi media pelengkap dari sebuah penelitian. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, selain adanya manfaat tersebut, adanya pengembangan sistem pakar ini juga mempunyai kelemahan, diantaranya yaitu daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem, atau dalam artian beberapa bidang pekerjaan dapat hilang atau berkurang karena dapat dilaksanakan secara otomatis oleh sistem pakar. Dan kelemahan yang terakhir yaitu pengembangan perangkat lunak sistem pakar ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional karena sistem pakar ini membutuhkan adanya ketersediaan pakar yang benar-benar ahli dalam suatu bidang tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian sistem pakar berdasarkan kelasnya. Di sini terdapat 9 sistem pakar berdasarkan kelasnya. Yang pertama yaitu konfigurasi, merupakan sistem yang dirakit dengan komponen sistem dengan cara yang benar. Kemudian diagnosa,
yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan bukti-bukti yang telah diobservasi atau diamati. Selanjutnya, instruksi merupakan suatu metode pengajaran yang cerdas sehingga siswa sebagai user dapat melakukan tanya jawab dengan sistem seolah-olah berhadapan langsung dengan seorang pakar atau dengan pengajar. Kemudian interpretasi, yaitu merupakan menjelaskan data-data yang telah diobservasi atau diamati. Kemudian monitoring, yaitu membandingkan data yang diamati dengan data acuan yang diharapkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi, kinerja, atau masalah tertentu. Selanjutnya, perencanaan merupakan merancang tindakan atau menentukan langkah yang harus diambil untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Kemudian prognosis merupakan membuat perkiraan hasil dari data yang ada atau keadaan yang sudah atau sedang terjadi. Kemudian perbaikan merupakan menjelaskan tindakan yang berlaku atau yang valid untuk suatu masalah atau keadaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu kontrol, merupakan mengatur proses yang berasal dari penggabungan kelas sistem pakar yang lainnya. Materi ketujuh adalah modul penyusun sistem pakar. Yang pertama ada modul penerimaan pengetahuan, di mana proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Yang kedua ada modul konsultasi. Pada modul ini, user akan berinteraksi dengan sistem untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Yang ketiga ada modul penjelasan. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem atau bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Materi ke-8 adalah cara representasi sistem pakar. Yang pertama ada production rule. Pada model ide dasar ini dari sistem yang mempresentasikan pengetahuan dengan bentuk pasangan kondisi aksi atau jika maka. Yang kedua ada semantic network. Gambaran grafis dari pengetahuan yang terdiri dari node atau simbol dan hubungan atau link yang memperlihatkan hubungan hierarkis antar proyek. Yang ketiga ada frame. Struktur data yang berisi semua pengetahuan tentang objek tertentu. Mungkin hanya itu pemaparan materi mengenai sistem pakar dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.